Halo, Sampurasun, selamat datang kembali bersama saya Muhammad Torik Kamal ya, selaku guru PJOK Physical Education, Sport and Health di SMP Sudarso Bandung. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah atletik ya. Apa itu atletik? Ya, kalau kalian dengar atletik pasti kalian hanya akan mengenal atletik itu lari. Nah, tapi atletik di sini kita akan membahasnya secara tuntas, secara full ya. Jadi simak baik-baik. Kita lanjut saja. Slide yang pertama. Ya, oke, atletik, cabang olahraga yang terdiri dari gabungan beberapa jenis olahraga fisik ya. Jadi jenis macamnya banyak ya. Jadi penggabungan beberapa jenis olahraga fisik ya. Jadi fisik yang digunakan juga tentu sangat kompleks ya, tidak hanya satu fisik ya yang digunakan. Oke, nah, atletik itu dibagi menjadi 4 nomor, ada lari, lempar, lompat, dan jalan. Bukan artinya lari jalan itu disatukan ya, bukan. Atau lari dan lempar itu disatukan, bukan ya. Tapi penggabungannya bukan di sana ya. Kita lihat nanti di slide selanjutnya. Jadi ingat ya, ada 4 nomor dalam atletik itu: lari, lempar, lompat, dan jalan. Oke, yang pertama kita akan membahas nomor lari dulu ya. Lari itu ada 4 nomor ya, kalau tidak salah. Bukan kalau tidak salah, memang ada 4 nomor ya. 4 ya. 5 salah tuh kan. Jadi saya yang salah nyebutin ya. Yang pertama itu adalah lari jarak pendek ya. Jarak tempuh lari jarak pendek yaitu adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Atau ini biasa dikenal dengan kata singkatnya itu adalah sprint ya. Jadi lari jarak pendek ya, lari sprint 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian ada lari jarak menengah ya, atau half run ya. Itu jarak tempuhnya itu adalah 800 meter, 1500 meter atau 1,5 km, dan 3 km atau 3000 meter ya. Itu lari jarak menengah ya. Lanjut, ada atletik nomor lari jarak jauh ya, atau yang biasa kalian kenal itu adalah maraton ya. Ini maraton ini lagi musim ya, di pandemi ini ada virtual maraton, virtual run. Nah, itu banyak banget ya. Nah, lari jarak jauh ini biasanya ada 3 nomor, yaitu 5.000 meter atau 5 kilo, 10 km atau 10.000 meter. Kemudian ada 42,195 km ya. Jadi 42.000 meter berarti ya. Nah, ini lari paling jauh. Atau biasa juga ada half marathon, biasanya 42 ini dibagi 2 ya, jadi 21 km biasanya. Itu kalau virtualan banyak tuh ya. Tapi kalau yang di nomor atletiknya itu 5.000, 10, dan 42.000 ya. Itu tentang nomor lari ya. Dua lagi kita. Itu baru 3 ya. Yang keempat sekarang lari estafet ya. Lari yang dilakukan secara bersambung atau bergantian oleh suatu tim. Nah, jadi maksudnya suatu tim itu, dalam satu tim berarti terdiri dari lebih dari 1 orang ya. Nah, biasanya itu paling umum 4 orang ya. Nah, dengan menggunakan medianya alat berupa tongkat. Jadi maksudnya itu adalah kan lintasan atletik itu kan lingkaran gitu ya, lonjong ya. Nah, itu kan satu lurus ini 100, belok 100, ini 100, dan ini 100, itu totalnya 400. Nah, dalam satu tim biasanya 4 orang. Jadi orang pertama bawa tongkat lari 100 meter, nah disambung oleh orang kedua lari lagi 100 meter, orang ketiga lari lagi 100 meter, orang keempat baru finish. Nah, gitu ya. Jadi dilakukan 400 meter itu oleh 4 orang ya. Ini lari estafet sebenarnya. Nah, ini harus pakai tongkat ya. Supaya dinyatakan sah finish itu tongkatnya harus dibawa sama pelari yang terakhir. Lanjut, ada lari gawang ya, yang kelima. Jadi setelah lari gawang sambil melewati rintangan gawang ya, dengan ketinggian gawangnya itu 1,06 meter ya, atau 1 meter, atau ada juga yang 90 cm ya. Itu banyak opini ya, tapi yang di buku ini yang saya dapatkan ini 1,67 meter ya. Jadi 1 meter lebih sedikit ya. 6 cm berarti 1 meter lebih 6 cm. Nah, jadi ini tidak hanya lari lurus, tapi dia harus ada kemampuan untuk melewati gawang tersebut ya, dengan cara melompatinya ya dengan 1 kaki. Nah, ini nomor atletik lari ya. Jadi tadi ada 5 ya, kita balik lagi. Yang pertama itu lari jarak pendek, sprint, lari jarak menengah ya, half run atau
Yang ketiga itu adalah lari jarak jauh atau maraton, kemudian lari estafet, dan ada lari gawang ya. Lari jarak gawang ini typo ya, sorry, ini bukan lari jarak gawang, maksudnya lari gawang ya. Oke, itu nomor atletik. Nah, sekarang kita masuk ke nomor yang kedua ya. Oke. Atletik nomor lempar. Nah, atletik nomor lempar ini juga dibagi beberapa ya. Yang pertama ini adalah lempar cakram. Jadi lempar cakram itu adalah melemparkan sebuah alat benda kayu yang berbentuk piring bersabuk besi. Maksudnya itu di sampingnya itu ini besi nih. Ini kayu ya. Nah, beratnya, nah ini di sini gambar ini kayu berat untuk putri itu 1 kilo, sedangkan laki-laki 1, kilogram. Ya, ini menurut gambar ini ya, tapi menurut di buku nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita mengenal dulu atletiknya. Ya, nah, ini cara melemparnya. Nanti kita kalau kita belajarnya tentang lempar cakram nanti saya jelasin ya. Kita mengenal dulu atletik secara keseluruhan ya, supaya kita lebih dekat dengan arti. Kamu juga kan mencintai seseorang juga harus kenal dulu lebih dekat gitu ya. Waduh, cabrok. Lanjut, lempar lembing. Nah, ini adalah nomor atletik yang melempar sebuah alat seperti tombak. Nah, ini orang Papua jago ya. Dulu orang Indonesia ketika zaman penjajahan ya, dia pakai bambu runcing. Nah, ini hampir mirip ya, bambu runcing dengan tombak ini. Ya, dulu penjajah dilawannya orang Belanda tuh ya, zaman penjajahan dilawannya pakai tombak atau bambu runcing dulu orang Indonesia. Nah, ini ini juga ada nomor perlombaannya di dalam atletik ya. Disebutnya adalah lempar lembing. Ya, ini alatnya nih, runcing ya. Nah, kamu kalau mau jadi target boleh. Ya, kamu berdiri di tengah lapangan, nanti saya lempar pakai lembing ya. Kalau kena berarti saya lemparan lembingnya bagus ya. Kamu yang meninggal nanti. Lanjut. Ada nomor lempar selanjutnya itu adalah lempar martil. Nah, lempar martil adalah yang melontarkan martil sejauh mungkin. Nah, melontarkannya itu, nah ini sebuah benda bulat dari besi ya, berat ya. Nah, ini dilemparkan, ini mainnya itu muter-muter gini. Nah, berapa putaran nanti terlempar gitu. Nah, itu namanya lempar martil ya. Ini seru. Tapi di sekolah sulit nih kalau lempar martil gini. Nggak ada lapangannya, kecuali kamu sekolahnya punya lapangan sepak bola ya. Terus punya jaringnya ini, karena ini bahaya banget nih. Ini profesional yang mainnya. Lanjut, ada tolak peluru. Nah, ini juga nomor lempar, tapi cara memainkannya ini bukan dilempar sebenarnya, tapi ditolak ya. Nah, ini nomor atletik yang menolak bola yang terbuat dari besi ya. Ini besi bulat ya, berat berarti itu nanti di kelas 8 kalian belajar ya, kalau kelas 7, kalau kelas 8 sekarang kita akan belajar ini ya. Atletik nomor lempar. Kelas 7 nanti di kelas 8 belajarnya. Kalau kelas 8 sekarang kita ya, di kelas 8 semester genap kita belajar tentang nomor lempar atletik tolak peluru ini. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ganteng ya dia. Ototnya lihat mantep banget. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke nomor lompat, yaitu adalah yang pertama adalah lompat jangkit ya. Lompat jangkit atau bisa disebut triple jump ya, karena pelompat harus melakukan gerak hop, step, and jump. Nah, jadi beda dengan lompat jauh. Kalau lompat jauh itu kalian lari aja langsung. Tapi kalau lompat jangkit itu ada syaratnya ya. Jadi ada hop, step, and jump ya. Nah, semuanya dua-duanya itu mendarat di bak pasir ya. Dulu saya waktu kuliah pernah nih belajar lompat jauh dan lompat jangkit. Nah, saya mau ngajarin di sekolah tuh kita nggak punya bak pasirnya. Ada bak pasir di TK juga sempit ya, nggak bisa gimana larinya ya ke sana ya, karena nggak ada ruangannya. Nah, tapi lompat jauh dan lompat jangkit ini bisa dilakukan, tapi bahaya ya kalau anak sekolah lari terus lompat dan mendaratnya masih di tanah atau di lantai gitu ya, atau di semen gitu di lapangan sekolah misalnya, itu bahaya. Itu akan merusak anatomi tubuh ya, terutama tungkai, itu akan berbahaya. Makanya saya nggak ajarkan ini di sekolah ya, karena kita nggak punya bak pasir. Lanjut, ada lompat galah. Nah, melompat setinggi-tingginya dengan sebuah alat berupa tongkat. Jadi ada tongkat ya, jadi dia megang tongkat gini ya, di bawah lari, kemudian didaratkan, kemudian dia lompat gitu. Nah, itu lompat galah ini lompatnya tongkatnya ini juga lentur gitu ya. Itu lompat galah ya. Jadi pakai media berupa tongkat. Nah, kalau lompat tinggi, nah ini beda lagi. Kalau lompat tinggi itu nggak pakai alat, tapi itu murni kekuatan tungkai kaki kalian yang menolak ya. Nah, jadi mengharuskan melompat ke atas dengan mengangkat kaki ke depan, atas ya. Maksudnya
Ini gayanya juga banyak nih, ada gaya straddle kalau di lompat tinggi itu ya, saya pernah belajar juga waktu di kuliah ya. Jadi menolaknya itu pakai kaki ya, nggak pakai tongkat. Kalau yang tadi kan ini pakai tongkat ya, tapi kalau ini pakai murni pakai kaki. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah nomor jalan ya. Jalan cepat biasanya diadakan jalan raya atau lintasan lari. Jarak umum perlombaan jalan cepat berkisar 3.000 meter hingga 100 km. Wah, 3 kilo sampai 100 km. Wow, 100 km kayak dari sini kemana ya? Menuju Jakarta juga hampir kayaknya ya. Dari Bandung ke Jakarta nih. Nah, jalan cepat ini materi kelas 7 ya. Nah, yang kelas 7 nanti kita akan belajar ini. Yang kelas 8 udah belajar waktu di kelas 7 ya. Waktu pembelajarannya masih normal waktu itu ya. Belum pandemi ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari rumah ya. Jadi, kelas 7 akan belajar atletik, jalan cepat, sedangkan kelas 8 akan belajar ini. Tolak peluru ya, nomor lempar. Nah, nanti saya akan menjelaskan di slide-slide selanjutnya. Ini pengantar pertama tentang atletik itu apa ya, dan kita mengenal atletik lebih jauh. Terima kasih. Hatur nuhun. Sampurasun.